bahwa syura sebagai prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam beramal jama'i, yang mana roh organisasi itu adalah berbasis syura. Maka apa saja yang dimaksud dengan syura, sejauh mana urgensinya dan kewajibannya, serta bagaimana pandangan Islam tentang masalah syura, baik itu di Al-Quran ataupun di Sunnah, nanti bisa kita lihat bersama-sama. Secara bahasa, syura itu beberapa makna, diantaranya ada yang memiliki makna meminta ataupun keluarkan. Syara al-asal artinya mengeluarkan madu dari sarang lebahnya. Juga bisa bermakna menguji sesuatu untuk mengetahui ihwalnya. Al-istisyar berasal dari syurutud dabata wa syarwatuha. Artinya adalah menguji binatang untuk mengetahui larinya atau lainnya. Ini berarti hubungan antara makna lughawi dengan makna secara istilah nantinya adalah bahwa musyawarah itu memiliki makna meminta pendapat para ahli tentang sesuatu masalah. Juga meminta penjelasan, memahami dan menguji segi-segi suatu permasalahan dengan bantuan pendapat orang lain. Bertukar pikiran lah, bertukar pendapat. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa bermakna rapat atau bermusyawarah atau yang lain-lainnya, yang kalau kita lihat di Pancasila itu kan ada sila keempat, itulah yang merepresentasikan makna syura ini, walaupun dalam Islam tentunya lebih luas ya, tapi itu sudah terwakili di sana. Sedangkan secara istilah syura itu bermakna mengeluarkan berbagai pendapat tentang suatu masalah untuk dikaji dan diketahui berbagai aspeknya, sehingga dapat dicapai kebaikan dan dihindari kesalahan. Asyura istitla'ur ra'yi min dzawil khibrah fihi litawassuli ila aqrabil umuril haqqi. Jadi syura adalah upaya untuk mencari pendapat para ahli di bidangnya agar sampai kepada keputusan yang paling mendekati kebenaran. Ya, tentunya syura ini kan dalam masalah ijtihadiyah. Nanti ada pembahasan lebih rinci ya, kalau sudah masalah qot'iyah, sawabit, ya, tidak ada lagi ruang untuk syura, ya kita terima apa adanya. Nah, kalau di sini masalah-masalah ijtihadiyah yang relatif, yang mengandung probabilitas, mengandung perdebatan di sana sini, ya, mengandung ikhtilaf, maka dalam hal inilah perlu dilakukan musyawarah untuk mencapai sebuah keputusan yang mendekati kepada kebenaran. Sedangkan majelis syura itu adalah majelis yang dibentuk untuk membahas berbagai urusan, terutama urusan-urusan yang strategis. Syura adalah sesuai dengan tabiat manusia. Prinsip syura merupakan bagian integral fitrah manusia sejak Allah menciptakannya. Kita lihat dalam sepanjang sejarah manusia, misalnya Ratu Saba di surat 27 ayat 32 sampai 33 itu bermusyawarah dengan para penasihatnya, para pejabat yang ada di sekitarnya, ketika dia mendapatkan tawaran atau ya semacam ancaman dari Nabi Sulaiman, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Itu kemudian dia memusyawarahkan bagaimanakah sikap kita mendapatkan ancaman dari Nabi Sulaiman itu. Kemudian Fir'aun, walaupun dia adalah sosok yang sangat diktator dan sangat zalim, tapi pada saat mendapatkan keistimewaan yang diperoleh dari Nabi Musa, ketika tangannya bercahaya itu dia gusar dan mengumpulkan para penasihatnya, yaitu para tukang sihir, bagaimana sikap mereka dalam menghadapi Nabi Musa ini. Saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, surat 12 ayat 7 sampai ayat 10, itu bermusyawarah, atau mungkin bisa dikatakan makar lah,
apa yang harus dilakukan kepada Nabi Yusuf. Ada yang mengusulkan supaya dibunuh, terus akhirnya diputuskan untuk dicemplungkan ke sumur itu juga hasil kesepakatan. Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi 19 itu bercerita tentang pada saat mereka telah siuman dari tidurnya selama 309 tahun itu, terus melihat ternyata masih ada koin uang, maka diusulkan bagaimana supaya mereka dapat makanan dari koin itu, mengutus salah seorang mereka dengan cara yang sembunyi-sembunyi, waliyatalattaf wala yusyiruna bikum ahada, itu semuanya dengan bermusyawarah. Orang kafir Quraisy juga bermusyawarah di sebuah tempat terkenal yang namanya Darun Nadwah untuk melakukan perundingan apa yang harus disikapi dalam menghadapi dakwah Muhammad SAW yang semakin hari semakin mengkhawatirkan orang-orang Quraisy. Nah, maka mereka ada yang mengusulkan untuk dipenjara, untuk diusir, ada yang mengusulkan untuk dibunuh. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai urusan. Nanti kita bisa lihat. Nah, wujubus syura, ada banyak alasan yang menjadi dasar tentang wajibnya syura. Di antaranya di surat Ali Imran 159, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidhal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di situ ada kata-kata wa syawirhum fil amr. Itu adalah perintah untuk bermusyawarah. Kemudian di sunnatur Rasul wa khulafair rasyidin, kebiasaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah sesudah beliau, itu mereka juga banyak melakukan syura dalam membuat keputusan. Yang ketiga adalah ihtiyajatu fitratin nas, kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia punya hajat dan keinginan, maka bagaimana cara untuk merealisasikannya, itu diperlukan syura, musyawarah. Karena manusia adalah makhluk sosial yang punya ketergantungan dengan yang lainnya, tidak bisa bergerak sendiri, pasti dia membutuhkan keberadaan orang lain. Maka inilah pentingnya syura. Yang keempat, istikmal linuksil insan, menyempurnakan kekurangan yang ada di manusia. Manusia keahliannya terbatas, ada yang ahli di bidang syariah, sementara dia tidak ahli di bidang bangunan. Ada yang ahli bidang bangunan, dia tidak ahli di bidang mesin. Ahli di bidang mesin, tidak ahli di bidang ekonomi, dan lain-lain. Maka saling melengkapi keberadaan masing-masing pikiran dengan kelebihan dan kekurangan, itulah duduk bersama untuk menghasilkan sebuah keputusan yang mutakamil, yang integral. Yang kelima, syura itu wajib, yaitu dalam rangka untuk ta'liful qulub, mengikat hati, menyatukan hati. Dalam rangka untuk bergerak bersama, hati harus diikat dulu. Nah, jadi harus ada ikatan hati di antara para aktivis, para duat. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bainahum walakinallaha allafa bainahum. Kemudian yang keenam adalah ihya ruhil mas'uliyah, menghidupkan jiwa tanggung jawab di antara masing-masing kita. Kalau mas'uliyah ditanggung oleh pimpinan saja yang anggotanya tidak merasa memiliki, tapi kalau anggota kita dilibatkan dalam sebuah proses keputusan, maka masing-masing merasa memiliki, tahu alurnya, tahu bagaimana pengambilan keputusan, dan sekaligus ini ya bisa sebagai sarana untuk menyambung
regenerasi tadi, estafet perjuangan. Kalau pemimpin itu pinter sendiri, nanti anak buahnya, anggotanya tidak bisa mewarisi. Maka disinilah pentingnya untuk melibatkan semuanya dalam pengambilan keputusan, ya tentunya dalam koridor dan batasan-batasan level-level tertentu lah. Kemudian man'ul istibdad, mencegah diktatorisme. Ya pastilah kalau pemimpin itu demokratis, dia mengakomodir, ya ada semacam bottom up, kadang-kadang juga ada top down, ada yang aspiratif dan lain-lain sebagainya, itulah dinamikanya. Kemudian ismatun minal khata', melindungi dari kesalahan. Asyaitonu ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Semakin banyak kita berkumpul, orang-orang soleh ini berkumpul, maka semakin terhindar dari godaan syaitan dan kesalahan yang lainnya. Semakin lengkap pemikirannya. Terus yang terakhir adalah syifa min amradil harokah, sebagai penyembuh atau obat dari penyakit-penyakit harokah. Penyakit harokah, ya misalnya aid haroki ataupun amradul dakwah, penyakit figuritas misalnya, atau misalnya dha'ful harokah ataupun al-qu'ud. Nah, macam-macam lah, banyak penyakit. Ketika dilibatkan dalam musyawarah, maka mereka saling ta'awun, adanya ukhuwah dan adanya ya sesuai dengan peringkat tahapan-tahapan ukhuwah, baik itu ta'aruf, tafahum, ta'awun ataupun takaful, itu insya Allah akan tercapai. Syarat-syarat anggota yang terlibat dalam syura, yang pertama adalah 5 syarat prinsip. Dia adalah seorang yang muslim, kemudian akil, berakal, kemudian berdeka, lelaki, dan balik. Lelaki ini ya barangkali perlu penjelasan lebih lanjut ya, karena syura ini bukan sebuah ibadah mahdhah, maksudnya bukan tauqifiyah lah, artinya tergantung level-levelnya ya. Dalam hal ini jenis keputusan yang diambil seperti apa, apakah keputusan yang strategis, keputusan taktis, atau keputusan teknis, ini kan beda-beda tentunya ya. Dan anggota majelis syura kita juga ada sebagian yang mewakili komunitas perempuan, nah, jadi memang ada catatannya tersendiri. Yang kedua, bertakwa dan bersih dari dosa kepada Allah dan umat. Saya kira ini berat, bagaimana memposisikan mereka ini yang kita pilih berada di majelis syura itu punya kualifikasi ya dalam pandangan kita lah, mereka dengan level keanggotaan yang sudah disepakati, terus sudah sekian lama terlibat dalam aktivitas dakwah dengan muasafat yang sudah jelas, loyalitas yang sudah terukur, insya Allah lah mereka mencapai derajat ini ya. Wala nuzaki Allah ahada, kita tidak mengklaim seseorang itu bersih dari segala kesalahan. Yang ketiga, mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah serta ilmu bahasa, tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain. Nah, karena untuk mengambil kebijakan tentunya ada pandangan-pandangan syar'i dengan ulum syariah yang ada kualifikasinya di situ. Kalau untuk menjadi ketua majelis syura itu diantaranya kan harus bisa berbahasa Arab, nah, karena ya ada komunikasi yang membutuhkan itu dengan bahasa Arab. Yang keempat, berpengalaman dalam masalah yang dimusyawarahkan, punya track record yang baik, dia punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Yang kelima, berakal, cerdas, dan matang. Yang keenam, jujur dan amanah, tidak boleh khianat. Kemudian prinsip mayoritas, ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Maka jika kamu melihat perselisihan, hendaklah kamu berpegang dengan kelompok yang terbanyak, as-sawadul a'dham. Jadi kelompok yang terbanyak itu sebenarnya diakui dalam Islam.
kelompok terbanyak ini kan dalam bahasa yang lebih populer kan demokratis kan. Artinya siapa yang suara terbanyak itu yang terpilih kan, mungkin dalam voting, dalam pengambilan itu aklamasi macam-macam, itu kan berarti terakomodir yang namanya sawadul adzam itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW melepaskan pendapatnya sendiri karena mengikuti pendapat mayoritas untuk keluar dari Madinah dalam perang Uhud. Sebenarnya beliau ingin bertahan di Madinah, namun ternyata orang-orang munafik justru yang menginginkan keluar dari Madinah. Ketika keluar ya justru mereka yang gelimbosi sendiri ya. Dan ternyata ketika kalah pun mereka menyalahkan yang lainnya. Itulah karakter orang-orang munafik di bawah kendali atau pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul itu di Madinah. Kemudian Imam Ghazali pernah mengatakan jika mereka berselisih pendapat, maka yang dilihat adalah pendapat mayoritas. Imam Mawardi juga mengatakan apabila pengurus suatu masjid berselisih pendapat dalam pemilihan imam, maka yang dipegangi adalah pendapat mayoritas. Ya, ini pemilihan imam walaupun sudah ada kriterianya ya, yaitu ya umunas akra'uhum. Nah, yang paling akra itu kualifikasinya apakah paling banyak hafalannya atau paling bagus indah bacaannya. Nah, itu kan dikembalikan kepada bagaimana syura'nya takmir untuk menentukan supaya semuanya nyaman. Ini ada yang akra'uhum tapi misalnya fasik misalnya ya, ataupun bacaannya kurang indah. Nah, terus ada lain yang bacaannya indah bagus tapi hafalannya sedikit. Nah, bagaimana yang kita dahulukan? Ini ada khilafiyah. Kaidah fikih terkenal dengan pendapat jumhur. Ada kalau di usul fikih itu ya, ada namanya istihsan. Istihsan kan kebutuhan yang dianggap baik ya. Walaupun Imam Syafi'i juga nggak setuju dalam hal ini, tapi karena memenuhi kebutuhan ya, al-hajatu qad tanzilu manzilata darurah, ya maka dianggap baik ya, seperti akad salam ataupun akad istisna. Itu kan karena istihsan. Kemudian hadis mutawatir adalah yang tertinggi tingkatannya, karena tidak mungkin mereka bersepakat dalam hal yang bohong. Nah, mutawatir kan paling tidak ada 10 perawi di setiap tingkatannya, baik dari kalangan sahabat misalnya atau tabi'in misalnya, tabi'in masing-masing 10, dan mereka tinggalnya berbeda tempat jauh, tak mungkin mereka saling komunikasi dan sepakat dalam kebohongan. Maka semakin banyak perawinya maka semakin bagus ya, sehingga setiap hadis mutawatir itu adalah pasti sahih, namun tidak setiap hadis yang mutawatir itu sahih. Karena yang bukan mutawatir berarti hadis ahad. Nah, hadis ahad ini secara kualitatif ada yang maqbul, ada yang mardud. Nah, maqbul itu adalah sahih dan hasan, mardud adalah dhaif. Nah, kalau mutawatir itu pasti kesahihannya, karena tidak mungkin mereka sepakat dalam hal yang bohong. Poin berikutnya adalah menghilangkan kecenderungan pemikiran infiradiyah. Ini saya kira juga penting, bahwa kita dai ini jangan sampai ada penyakit ini. Ini kan tadi amradul dakwah atau amradul harokat, jadi masuk di sini. Pemikiran infiradiyah itu, single factor ini ya. Jangan sampai kita gerak sendirian. Kalau kita gerak sendiri tapi berdasarkan keputusan amal jama'i, ya itu ya amal jama'i walaupun sendiri. Tapi kalau kita improvisasi tanpa ada izin, tanpa ada semacam rekomendasi, dan itu membahayakan bagi kepentingan bersama, maka itulah infiradiyah. Dia berpikir untuk keinginan dan kepentingan pribadi. Nah, dengan syura ini akan bisa menghilangkan kecenderungan infiradiyah.
akan memperkuat hubungan hati, kemudian seimbang antara hubungan resmi dan fardi, juga menghidupkan ruh syura, introspeksi diri, saling berdiskusi dalam fikih dakwah, tidak bersikeras dalam berpikir, tidak merasa tinggi di atas jamaah, meningkatkan tingkat perhatiannya dengan tanzim, serta dinamis dalam berharokat. Jadi, walaupun tidak boleh infirodiyah, tapi poin terakhir ini bisa menjadi pertimbangan ya. Tetap ada dinamika di sana, tidak jumud. Nanti tetap ada hak-hak pribadi, dia bisa bergerak sesuai dengan inovasinya, itu nggak masalah. Yang penting terkomunikasikan. Berikutnya adalah bagaimana kedudukan syura di dalam Islam ini posisinya tinggi. Allah sendiri yang mensejajarkan syura dengan sholat dan zakat, bahkan diletakkan di antara keduanya, yaitu surat 42 ayat 38, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ketika Allah menyebutkan wa amruhum syura bainahum, urusan mereka itu berdasarkan syura di antara mereka, itu sebelumnya ada penjelasan tentang kualifikasi siapa orang yang istajabu lirabbihim, yang memiliki istijabah, respon yang positif kepada Allah. Itu adalah kualifikasinya mereka yang menegakkan sholat, juga suka bermusyawarah terhadap urusan yang ada di antara mereka, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, menginfakkan apa yang mereka dapatkan, yang rezeki di antara mereka itu. Jadi ada dua ibadah yang mengapit di sini, ibadah mahdhah. Sholat dan zakat ini ibadah mahdhah, mengapit kalimat dan perintah syura, menunjukkan posisinya yang sangat strategis. Syura sebagai budaya masyarakat Islam. Tadi disebutkan wa amruhum syura bainahum. Kalimat di atas ini lebih tinggi dari kalimat wasyawirhum fil amr. Walaupun kalau dalam bahasa usul kan wa amruhum syura bainahum itu kan kalimat khobar ya, bukan tolab, tapi posisinya lebih tinggi. Dan wasyawirhum itu kalimat tolab yang berisi perintah, namun lebih rendah daripada wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka adalah syura. Konotasinya, pengertiannya adalah mereka sudah membiasakan syura dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan sudah menjadi sistem kehidupan. Jadi gaya hidup lah, lifestyle-nya para pendahulu kita dulu di kalangan sahabat ini sudah terbiasa dengan masalah syura ini, sudah menyatu dengan kehidupan mereka. Daripada kalimat bersyurolah wasyawirhum fil amr tadi, kata perintah yang menuntut respon dari yang menerima perintah. Mungkin melaksanakannya orang diperintah, mungkin tidak melaksanakannya. Ketika dilaksanakan belum tentu berkelanjutan, tidak istiqomah misalnya. Syuranya hanya saat awal masa jabatan, nanti pertengahan akhir itu sudah malas misalnya, semua keputusan diambil sendiri misalnya ya. Jadi tidak konsisten. Tapi kalau wa amruhum syura bainahum itu menunjukkan konsistensi istiqomah. Gaya hidup para sahabat itu ya tadi itu syura itu. Nah, syura harus ditegakkan di semua marhalah. Marhalah dakwah maksudnya ya, baik itu marhalah sirriyah dalam kondisi rahasia ataupun jahriyah, marhalah jamaah maupun daulah, di level manapun, level yang paling rendah sampai yang tinggi. Kalau kita lihat dari sisi latar belakang historis turunnya, surat Asy-Syura itu turun di Mekah. Periode umat masih sedikit dan lemah. Sementara surat Ali Imran tadi turun di Madinah, marhalah daulah. Tapi Allah memperkuat dan mempertegas kewajiban menegakkan syura. Wasyawirhum fil amr tadi ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak dibedakan apakah masa-masa ketika kaum muslimin masih sedikit ataukah sudah eksis,
ketika mereka masih lemah ataukah sudah kuat, itu yang menjadi ruhnya adalah dengan bermusyawarah di antara kaum muslimin ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Ali Imran 159, wasyawirhum fil amr tadi, ketika dakwah sudah luas, jamaah sudah besar, kader sudah banyak, dan tantim sudah kokoh, maka budaya syura harus dipertahankan dan diperkuat lagi. Rasul SAW sebagai qiyadah diperintahkan untuk syura dengan para sahabatnya. Diperintahnya wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah dalam segala urusan ya Muhammad. Ayat ini turun setelah perang Uhud yang berakhir dengan kekalahan umat Islam, sehingga ini menegaskan kembali apapun hasilnya syura itu wajib ditegakkan. Jadi dalam hal ini tidak menyalahkan keputusannya ya. Yang namanya kekalahan ini sudah ada prosesnya. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini. Nah, yang salah adalah bagaimana implementasinya. Kalaupun keluar dari Madinah itu sudah hasil syura dan di sana ternyata mendapatkan kekalahan, bukan karena keluarnya tapi karena kesalahan yang lainnya kan. Jadi harus terus dicari titik apa sih yang membuat kaum muslimin lemah, kalah dan lain-lain, itu terus digali terus. Nah, syura dalam lingkup kecil, dalam keluarga itu pun juga diwajibkan syura. Di surat Al-Baqarah 233 tentang persusuan selama 2 tahun. Apabila ingin menyapih sebelum 2 tahun, maka harus diputuskan dengan musyawarah. Fa in arada fisalan an tarada minhuma wa tasyawarin fala junaha alaihima. Jadi ada musyawarah antara suami istri, bagaimana anaknya ini kan punya hak untuk disusui 2 tahun, tapi kalau misalnya tersusuli hamil adiknya misalnya, atau karena dia itu ada mungkin ada catatan kesehatan ataupun ada tugas-tugas yang lainnya, ya macam-macam lah, itu semuanya tidak bisa diputuskan sepihak oleh sang istri, tapi harus dengan bermusyawarah dengan suaminya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang lintas syura dalam sejarah, yaitu syura Ratu Bilqis. Meskipun pemimpin wanita, meskipun dia musyrik, tapi Allah menghargai prinsipnya yang selalu bermusyawarah. Diabadikan di surat 27, 32-33 ini. Kemudian di ayat-ayat yang lainnya, bagaimana Syura Al-Aziz, yaitu Raja Mesir, tentang mimpinya, itu minta pendapat pada para pejabat yang lain. Kemudian tadi sudah disampaikan Syura saudara-saudara Nabi Yusuf tentang makar mereka terhadapnya. Juga Syura Ashabul Kahfi tentang situasi pasca tidur mereka tadi. Sedangkan Syura dalam As-Sunnah, hadits Al-Miswar dan Mirwan radhiyallahu an, sebelum peristiwa Hudaybiyah, asyiru ilayya ayuhan nas, maka Nabi SAW bersabda, berikan pendapat kalian wahai manusia. Terus ada lagi hadis yang lain, mata syawara qaumun qattu illa hudu li arsyadi amrihim. Tidaklah suatu kaum bermusyawarah kecuali akan ditunjuki kepada yang terbaik dari urusan mereka. Insya Allah akan dapat ilham ya, dapat irsyad, dapat taufik dari Allah Ta'ala, dapat hidayah dari Allah ketika mereka berkumpul untuk duduk bersama, untuk mencari jalan keluar dari segala permasalahan. Kemudian Abu Hurairah pernah berkata, ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih sering bermusyawarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Rasul pernah ditanya anil azmi, tentang masalah azam dalam surat Al-Imran 159 tadi ya. Fa idza azamta fatawakkalallah. Apa kata beliau? Jawabannya, tafsir hadisnya adalah, tafsir dalam hadis maksudnya tentang ayat itu, musyawaratu ahli ra'yi tsumma ittiba'uhum. Bermusyawarah dengan para ahli, para pakar, dan mengikuti keputusan mereka. Itu makna dari fa idza azamta.
Idza azamta berarti kamu berazam, berarti telah bermusyawarah. Terus dari hadis yang lain, innallaha la yasma'u ummati ala dhalalatin wa itullahi ma'al jamaah wa man syadza syadza finnar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan, tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa menyempal, ia menyempal ke neraka. Syadza, jadi dia insilah ataupun terhindar, menghindar dari barisan jamaah, maka dia akan banyak mendapatkan tantangan tersendiri dan tidak akan bisa bertahan lama, maka dia menyempal ke neraka itu. Juga syura dalam as-sunnah, sabda Rasul SAW yang artinya, maka Allah Ta'ala mewahyukan dan memerintahkan 50 kali sholat setiap harinya, sampai kemudian beliau bertemu Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata, Muhammad, umatmu tidak akan sanggup, maka kembalilah dan mintalah keringanan. Maka Nabi melirik pada Jibril seakan-akan meminta pendapatnya. Maka Jibril memberi isyarat, silahkan saja jika engkau mau. Jadi ada syura di sini antara Rasulullah SAW, Nabi Musa dan Jibril. Syura dalam as-sunnah, hadis Aisyah, maka Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid untuk meminta saran tentang keluarganya ini. Mereka masih ya keluarga, maka bagaimana mencikapi tentang hadithul ifki ini. Syura dalam sirah, pada saat perang Badar dilakukan majelis syura dalam penentuan penyusunan pasukan dan saat berangkatnya pasukan kaum muslimin. Saat perang Uhud dilakukan majelis syura mengenai apakah akan keluar menyongsong musuh keluar kota Madinah atau cukup menunggu di depan kota saja. Dan saat perang Khandaq serta peristiwa Hudaybiyah, semuanya ini dilaksanakan, keputusan akhirnya berdasarkan proses syura semuanya. Peristiwa syura pada perang Uhud dan perjanjian Hudaybiyah, keputusan syura Uhud diikuti oleh Rasulullah SAW meskipun bertentangan dengan pendapat pribadi beliau. Hal ini menunjukkan bahwa yang disyurakan saat itu bukanlah wahyu, dan suara mayoritas diakui dalam Islam. Asawatil adom jadi. Keputusan syura itu adalah mulzimah, mengikat kepada pemimpin untuk melaksanakan keputusan itu. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW menerima isi perjanjian tanpa menghiraukan pendapat para sahabat, karena itu adalah wahyu atau perintah dari Allah. Ana Abdullah wa Rasuluh walan ukhalifa amrahu. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan aku tidak akan menyalahi perintahnya. Ketika dikomplain oleh Umar dengan kata-kata yang keras, yang tegas, itu beliau tetap tidak berubah, karena beliau dapat wahyu untuk melaksanakan itu. Juga syura dalam sirah yang lain, Rasulullah SAW telah tidak menunjuk penggantinya secara tegas. Pada saat beliau sakit, terpilihnya Khalifah Abu Bakar itu bukan berdasarkan wahyu, tapi karena kalau dalam bahasa kita pemilihan langsung. Pemilihan langsung itu ada contohnya Abu Bakar. Terus bagaimana terpilihnya Umar, nah itu berdasarkan wasiat Abu Bakar, jadi ada penunjukan. Bagaimana terpilihnya Utsman dan Ali itu berdasarkan perwakilan, jadi semuanya ada contohnya. Agar syura menjadi sistem yang dipegang teguh umat Islam dalam memilih pemimpin dan mengelola pemerintahan. Penegasan bahwa kepemimpinan maksum yang dijamin oleh wahyu telah terputus, sehingga pengganti beliau tidak dianggap telah mewarisi kepemimpinan yang maksum itu. Kalau misalnya beliau menunjuk, walaupun ada isyarat ketika beliau menunjuk Abu Bakar imam, kan itu isyarat ya, tapi tidak bermakna secara eksplisit langsung. Nanti pemimpin sesudahku Abu Bakar jadi khalifah, kan nggak begitu. Agar pemimpin yang menggantikan beliau menjadi representasi dan pilihan umat, bukan representasi kenabian, sehingga umat dapat menjalankan fungsi kontrol dan amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya. Kalau Nabi memiliki sifat al-ismah atau al-maksum, maka yang sesudahnya ya manusia biasa, wahyu sudah terputus, sehingga kalau salah diingatkan. Asar salafus saleh
bagaimana syura di kalangan mereka. Bersabda Nabi SAW kepada Abu Bakar dan Umar, seandainya kalian berdua sepakat atas suatu masalah, maka aku tidak akan mengingkarinya selamanya. Berkata Hakim bin Arab, aku tidak pernah melakukan suatu perbuatan pun sebelum meminta pendapat pada seseorang. Berkata Imam Bukhari, para ahli Quran berkata bahwa orang yang paling banyak bermusyawarah adalah Umar, baik kepada yang lebih tua maupun kepada yang lebih muda. Ahamiyatus syura, urgensi syura. 1. Dinamakannya salah satu surat dalam Al-Quran dengan nama surat Asy-Syura. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sifat ini bagi kaum muslimin, sehingga ia dijadikan sebagai penamaan atas surat tersebut. Yang kedua, disandingkannya syura dengan perintah sholat dan zakat, tadi sudah kita sebutkan. Yang ketiga, hadis-hadis berkenaan dengan masalah ini amatlah banyak, dan ini menjadi penjelasan kaifiat, mekanisme dan tatbikiyah aplikasi dari syura tersebut. Yang keempat, demikian pula aplikasinya di masa salafus saleh juga demikian banyak menunjukkan ihtimam, perhatian mereka atas pentingnya dan wajibnya masalah syura ini. Berikutnya adalah hukum syura. Apa sebenarnya hukumnya? Ada khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan an-nadbu atau al-mandub as-sunnah. Dinukil pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya perintah dalam ayat dan bermusyawarahlah kalian dalam urusan itu menunjukkan hukumnya sunnah. Nah, kemudian ada yang mengatakan hukumnya wajib. Dari Ibnu Kharis bin Dad berkata, wajib bagi setiap penguasa untuk bermusyawarah dengan para ulama pada hal-hal yang mereka tidak ketahui dan dalam masalah yang sulit. Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menyatukan hati para sahabatnya dan agar diikuti oleh orang-orang setelahnya, dan agar mereka mau mengeluarkan pendapatnya dalam masalah yang tidak diturunkan wahyu tentangnya, seperti dalam masalah peperangan dan masalah-masalah cabang dan yang lain-lain sebagainya. Imam Qurtubi bahkan menyatakan, jika penguasa tidak mau bermusyawarah, maka wajib diturunkan. Hal ini juga dinukil dari Ibnu Atiyah. Ia berkata, syura adalah kaidah syar'iyah dan kewajiban hukum Allah, maka jika penguasa tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu, maka memisahkan diri dari penguasa tersebut hukumnya wajib. Nah, jadi inilah pendapat-pendapat yang tegas ya dari para ulama tafsir, ulama yang menjadi rujukan. Ya, tentunya aplikasinya tidak sesaklek gitu ya. Tetap di sini ada, kita lihat fikul wakilnya seperti apa. Nah, sebagian dari etika dalam Islam min adabi syura, dalam syura maksudnya, etika dalam syura. Syura harus dibarengi dengan keikhlasan, kasih sayang, kelembutan, dan sikap mudah memaafkan. Al-Imran 159 tadi. Rendah hati dan tidak mengkritik pendapat qiyadah sebelum meminta penjelasan rinci. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi itu. Jadi lihat pula pelaksanaan hal ini dalam cara Al-Khabbab bin Al-Mundhir saat perang Badar berkaitan dengan yang dipilih Rasulullah. Ya Rasulullah, hal hada wahyun minallah, apakah ini wahyu yang harus kita ikuti atau ra'yun ataupun strategi perang saja? Jadi ada etika di sana ya, ngasih masukan tapi ngasih usul ya dengan etika. Tidak menyalahkan pendapat orang lain karena semua pendapat merupakan istihad, melainkan cukup mengemukakan pendapatnya disertai hujah ataupun pengalaman. Lihat kisah Salman Al-Farisi saat mengemukakan pendapatnya ketika perang Khandaq, jadi dengan cara-cara yang ahsan, yang beradab, tidak merasa lebih tahu. Semuanya kembali kepada pimpinan pengambil kebijakannya siapa. Terus adab yang berikutnya mengikuti dan mentaati hasil syura yang telah memenuhi syarat sebuah syura. Menyampaikan gagasan dengan bahasa yang baik, tidak menertawakan usulan orang lain. Nah, ya, mungkin konteksnya guyon tapi ini tidak pada tempatnya ya.
Juga tidak memotong pembicaraan peserta yang lain. Jika ada yang memotong pembicaraan kita, maka silakan berikan kesempatan kepada peserta tersebut untuk bicara. Itu mungkin karena kita terlalu lama bicara, maka berikan kesempatan kepada yang lain. Dalam proses syuro, agar setiap peserta syuro menjaga kerahasiaan dari materi yang disyurokan karena belum final, akibat dari kebocoran materi syuro sebelum keputusan akan sering terjadi fitnah, seperti penghakiman sebelum ada keputusan, prasangka buruk terhadap lembaga syuro dan pesertanya. Hasil akhir syuro, keputusan akhir tidak lagi menjadi sesuatu yang mulia, yang harus dihormati, karena sudah ada bocoran tadi ya, tidak sakral lagi. Muncul kelompok-kelompok atau kubu-kubu pendukung dan penentang, di menggalang kekuatan ya, pro kontra, yang pro sendiri, kontra sendiri. Misalnya muncul syuro tandingan meskipun syuro yang legal sedang berlangsung. Kalau dulu bahasa orang Golkar, rapat setengah kamar. Nah, jadi rapat yang nggak resmi. Kalau dalam bahasa dakwah adalah najwa ya, jadi ada fenomena najwa di kalangan aktivis. Sebagian yang tidak paham sistem syuro menjadi bingung karena adanya kelompok-kelompok tadi dan akhirnya cenderung apatis, cuek, dan lain-lain, atau bahkan menentang. Ini bahaya ya. Jika syuro masih dalam proses, waktunya yang cukup lama, dan peserta membutuhkan masukan lain, maka yang harus dilakukan yaitu mengatur kembali niat hanya untuk Allah. Meminta pendapat kepada yang dipercaya tanpa harus menyebutkan bahwa materi ini sedang disyurokan. Yang ketiga, memperkuat keyakinan akan husnudzon kepada peserta syuro yang lain bahwa semuanya sedang berusaha menemukan jalan keluar yang maslahat. Yang keempat, mengkaji secara lebih mendalam terhadap pendapat peserta yang lain dan membandingkannya dengan pendapat sendiri. Nah, ini yang tadi ya kita singgung. Kelima, tidak melakukan najwa. Najwa adalah kasakusuk, membicarakan kepada yang bukan berkepentingan. Misalnya kita di sini ya, di UPA ini kita syuro apa misalnya, ya kalau nggak puasa kita bawa ke sini. Kalau najwa itu antar 1-2 orang saja ngerasani hasil keputusan itu. Setelah itu semua, maka silahkan melakukan lobby jika diperlukan. Kalau misalnya ada kesempatan, karena ini masalah ijtihadiyah. Manfaat syuro adalah lebih mendekat kepada kebenaran, istinbatus shawab. Istinbat di sini sebenarnya kesimpulan ya, atau diartikan secara lebih fleksibel, lebih mendekat kepada kebenaran. Kemudian waktu sabur ra'yi, menggali ide-ide yang cemerlang, wa tahassun minas saqtah, terhindar dari kesalahan, wal hirsu minal malam, terjaga dari celaan, wa najatu minan nadamah, selamat dari penyesalan, wa ulfatul qulub, persatuan di antara hati, wa tibaul athar, mengikuti athar salafus saleh. Nah, ini penting ya, antara syuro dan ra'yul qiyadah. Usul isyrin yang kelima mengatakan bahwa pendapat imam atau wakilnya tentang sesuatu yang tidak ada teks hukumnya, tentang sesuatu yang mengandung ragam interpretasi, dan tentang sesuatu yang membawa kemaslahatan umum bisa diamalkan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum syariat. Ia mungkin berubah seiring dengan perubahan situasi, kondisi, dan tradisi setempat. Seorang qiyadah memiliki ruang dan wewenang untuk menetapkan kebijakan, memutuskan perkara, dan mengeluarkan perintah kepada anggota jamaahnya dengan pendapatnya sendiri selama tidak melanggar hukum qat'i dalam ijtihad kebijakan dakwah. Jadi inilah etika kita dalam berjamaah, memberikan porsi kepada qiyadah kita. Beliau kita angkat, kita pilih sebagai qiyadah itu kan berarti punya pandangan-pandangan, posisi tersendiri. Kalau memutuskan ya kita taati. Syuro dan konsultasi atau istisyarah, kata Dr. Yusuf Qaradawi, jika pendapat imam atau qiyadah bersifat mengikat pada masalah-masalah ijtihadiyah,
yang tidak ada nasnya dan masalih mursalah atau kemaslahatan umum pun seharusnya diputuskan melalui mekanisme musyawarah dan berkonsultasi pada para pakar, dengan para pakar, ilmuwan, ulama dan spesialis, seperti firman Allah, wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Fas'al bihi khabira, maka tanyakanlah kepada yang lebih mengetahui. Atau kalau yang lebih umum, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu. Jadi tetap di sini bahwa ya minta masukan bagaimana qiyadah itu supaya komprehensif nanti hasilnya. Syura dan istisyarah. Syura dilakukan oleh lembaga tanzim sesuai dengan tingkatannya, memenuhi syarat minimal jumlah peserta. Sementara istisyarah, konsultasi tadi, dilakukan oleh individu atau beberapa individu di dalam tanzim atau di luar tanzim atau antar keduanya. Contoh, seorang datang ke mas'ul sebagai sebuah tanzim untuk membicarakan sesuatu. Jadi beda dengan najwa ya. Kalau najwa tadi kan antar kelompok yang tidak ada, yang bukan qiyadah, tapi kalau istisyarah itu kembalinya kepada qiyadah tadi. Nah, keputusan syura itu mengikat atau mulzimah, meskipun tidak sesuai dengan selera, pendapat, ide pribadi ya, tapi kalau sudah diputuskan maka kita terikat untuk mengikutinya. Ini semua demi terpeliharanya dakwah dan mendapatkan keberkahan serta ridha Allah Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan ma ra'aitu, tadi sudah disebutkan kata Abu Hurairah tadi ya, ma ra'aitu ahadan qattu kana akthar masyuratan yasabi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan tidak ada kebaikan pada setiap keputusan yang tidak melalui mekanisme syura. Hasan al-Basri mengatakan tidaklah suatu kaum bermusyawarah melainkan Allah memberikan petunjuk yang terbaik buat mereka. Abdul Qadir Abu Faris mengatakan syura adalah madrasah tarbiyah bagi umat. Melaluinya akan lahir kepribadian dan jati diri. Syura salah satu sebab kemenangan dakwah. Dan dengannya umat Islam menjadi guru peradaban dunia. Kemudian berikutnya tidak ada syura dalam nas yang qat'i, yang tauqifiyah tadi. Yang membedakan Islam dengan demokrasi ala barat adalah bahwa Islam tidak membolehkan syura atau voting dalam hal-hal yang telah jelas putusannya oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ijtihad jama'i maupun fardhi tidak diperlukan lagi. Kalau sudah pasti, sudah jelas tauqifiyah, ya sudah, kita sami'na wa ata'na, tidak boleh maka lahumul khiyaratu min amrihim, ya tidak boleh milih-milih kalau sudah diputuskan.